Halo teman-teman di TG Rico Indonesia. Kali ini saya akan mereview singkat tentang software Anarip. Software Anarip adalah software editing gambar official dari Rico yang digunakan untuk mengkoneksikan mesin dengan desain kita. Oke, langsung aja. Di sini kita bisa lihat lembar kerjanya sesuai dengan printer apa yang kita gunakan. Di sini saya memilih RI1000 tapi yang file. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih jauh apa itu file. Kemudian di sini juga ada flatten size-nya. Jadi RI1000 itu menggunakan bawaannya menggunakan ukuran medium. Dalam inci adalah 12,6 kali 18. Dalam cm adalah 32 kali 47 cm kurang lebih ya. Itu juga di sini dapat ada 3 flatten bawaan dari mesin RI1000 ya, large, medium, and small. Tapi defaultnya adalah medium. Oke. Sebelum kita bahas ini lebih jauh, sebelum itu saya harus bahas dulu menu-menu apa aja yang terdapat di software. Oke, langsung aja. Ya, di sini ada file pertama, tentu saja ada new design, ada open design, load template, save as template, splash image, dan juga exit. Oke. Fungsi-fungsi ini kita sudah tahu ya apa aja. Oke. Tapi untuk memanggil gambar adalah bukan dengan open design. Pada software ini kita menggunakan flash image. Oke. Flash image juga nantinya akan saya beritahukan lebih jauh lagi. Saat ini kita lanjut lagi ke menu view. Oke, pada menu view terdapat manage printer, manage color, dan show language. Kita lihat di sini manage printer. Oke. Nah, pada manage printer kita bisa memanage printer apa saja yang ingin kita koneksikan dengan software. Oke. Di sini kita bisa memanggilnya secara otomatis dengan menggunakan refresh atau memanggilnya secara manual dengan memasukkan IP address mesin. Oke, nanti di sini akan terdetek nama, IP, dan model apa mesin yang terkonek dengan IP ini tersebut, gitu ya. Kita cek gitu. Oke. Nah, ini juga kita bisa enable dan disable software mesin-mesin yang akan nantinya ditampil di printer name ini ya. Oke, saya akan pilih mungkin RI1000 saja dan juga 3000 ya. Oke. Oke. Bisa dari sini hanya ada 2 itu saja. Kalau kita menyetang semua, akan ada semua di sini. Oke, lanjut lagi dulu ke menu view, yaitu manage color. Nah, pada menu manage color ini kita bisa men-setting lebih jauh tentang pewarnaan ya. Tentu saja saya nggak akan bahas ini saat ini. Yang jelas di sini kita bisa import, juga bisa menghapus, juga bisa ekspor lagi gitu. Nah, di sini terdapat profil-profilnya ya. Dan profil yang terdapat di sini adalah semuanya profil bawaan. Saya belum nambahin apa-apa. Jadi ketika kita install, ini sudah include di dalamnya. Oke, saya langsung save aja ya. Kemudian di sini lagi ada show language. Nah, ini bahasa apa aja sih yang bisa dipakai di mesin ini? Maksud saya bahasa view-nya apa aja gitu. Nah, di sini ada English banyak ya. Tapi sayang sekali belum ada Indonesia. Oke. Nggak masalah, Indonesia udah pada pinter-pinter kan pakai bahasa Inggris. Kita oke aja. Lanjut lagi, sini ada udah ya di view. Lanjut lagi di window. Di sini ada queue manager. Nanti kita akan bahas ini. Saat ini kita skip aja dulu. Kita langsung ke help. Oke, di sini ada reset Anarip. Ini namanya aja reset. Fungsinya untuk mereset Anarip ke pengaturan awal atau pengaturan pertama kali lah setelah install. Oke. Di sini juga ada about Anarip. Kita bisa lihat versi Anarip yang terinstall saat ini. Nah, punya saya adalah Anarip versi 5.2.2 ya. Oke. Itu saja menu-menu terdapat pada Anarip. Oke. Sebelum kita lanjut bahas ini, bagian kanan ini atau print setting ini,
akan lebih memudahkan kita untuk melihat, untuk mengatur kalau sudah ada gambarnya. Oke, jadi pertama kali yang kita lakukan adalah panggil dulu gambarnya. Kita pilih file, kita place image. Oke, kebetulan file gambar saya ada di pictures. Oke, ini sudah saya siapkan apa saja file-file yang mau kita print nantinya, dan format apa saja sih yang cocok atau yang disupport oleh Anarib. Terlihat di sini ya. Nah, di sini ada PDF, JPEG, TIFF, PNG, Photoshop, PNG files. Oke. Nah, hampir semua file ini bisa kita pakai ya. Tapi saran saya sendiri kalau kita mau mencari gambar dengan belakang transparan dan sebagainya, pilih itu, atau biasa kita pakai file itu TIFF atau PNG. Jadi the bestnya ya mungkin ya, lebih mudah dikatakan itu kita pakai dengan format PNG atau TIFF seperti itu. Oke. Tapi ini kita pilih all supported files aja ya. Nah, ini kita ada beberapa gambar, tapi saya panggil gambar ini dulu. Ini adalah gambar official dari Ricoh ya. Oke. Nah, pertama di sini kita lihat pertama kali dia tampil, dia ada di tengah-tengah kayak gini ya. Nah, untuk lebih menyesuaikan filenya seperti yang kita mau, kita lanjut ke bagian kanan ini. Oke, kita bahas pelan-pelan dari atas. Di tab print setting terdapat printer. Dalam printer terdapat printer name. Tadi saya bilang ada nama-nama printer apa saja yang sudah terkoneksi atau yang ingin kita gunakan gitu. Nah, saat ini saya memilih untuk menggunakannya di RI1000 dan saya akan membuat dia menjadi file nantinya. Karena saya saat ini tidak terkoneksi dengan mesin. Oke. Kita pilih RI1000 file. Pattern size-nya medium. Kualitasnya kita bisa memilih di sini ada speed, fine, dan super fine. Tentu saja ini kualitas gambarnya atau keluarannya seperti apa ya. Perbedaannya tentu saja di detail dan lama printnya nanti. Tapi untuk pekerjaan standar kita biasa define saja sudah cukup bagus gitu. Oke. Kemudian sini ada variable.range. Nah, ini sih defaultnya sudah extra wide saja ya. Tentu saja Anda bisa memilih sendiri nantinya wide atau narrow, tapi saya akan memilih extra wide. Oke. Nah, ini ada bidir atau bidirectional color printing, jadi mau bolak-balik ngeprintnya atau satu pas atau dia sebalik ngeprint sebalik enggak gitu ya, yang kurang lebih kayak gitu. Lanjut di sini ada sizing and positioning. Oke. Pertama ada scaling. Di sini kita bisa kunci scalingnya atau tidak kita kunci. Ini untuk membuat gambar tetap proporsional ya, nggak gepeng, nggak apa gitu ya, nggak aneh lah. Nah, ini 100, artinya dia ada skala gambar ini sekarang 100% ya. Jadi 100% gambar ini hanya sekecil ini. Tapi saya ingin membuat gambarnya lebih besar karena saya kalau ngeprint sekecil ini di mesin RI1000 kan sayang banget ya. Jadi saya akan setting gambarnya yang besar. Tentu saja kita bisa melakukan dengan manual, secara manual seperti ini ya, tarik-tarik ya. Bisa, tapi nggak sesuai yang kita mau gitu, karena angkanya kan nggak jelas. Nah, kita pilih di sini aja. Saya maunya 28 inci karena 28 inci menurut saya oke nih, keren dengan gambar ini. Saya masukkan 28 inci. Oke, karena saya scaling saya kunci, otomatis bagian atas bawahnya pun ikut ya, menyesuaikan dengan file kiri kanannya. Oke, kalau sudah kita apply, kemudian di sini juga ada positionnya. Nah, ini gambarnya ini kita mau posisikan ngeprint di mana gitu kan? Masa kita ngapainnya gambar di sini, nanti bajunya di mana, gambarnya di mana? Oke, kita taruh di sini dulu. Oh iya, pertama kita bisa juga di sini kita centerize, rata kiri kanan atau rata atas bawah. Oke, saya coba dulu ya, rata kanan kiri, rata atas bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi menurut saya gambarnya terlalu tengah. Saya ingin dia lebih di atas. Saya masukkan di sini secara manual 1 inci. Kita apply lagi.
Oke, menurut saya ini sudah cukup yang saya inginkan. Oke, untuk posisi saya sudah fix. Ini seperti ini ya. Kemudian kita lanjut lagi ke color adjustment. Pada tab color adjustment terdapat ICC input profile. Ya, di sini kalau kita mau menggunakan profile dari gambarnya bisa, atau menggunakan settingan kita sendiri juga silakan saja. Tapi saat ini saya tidak menggunakan apa-apa, jadi kita pilih profile from image saja. Kemudian di sini juga ada rendering intent, perceptual, saturation, relative colorimetric, absolute colorimetry. Oke. Untuk defaultnya saya biasa gunakan perceptual, karena biasanya perceptual ini warnanya sesuai dengan yang saya inginkan, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, pokoknya sesuai dengan filenya atau gambarnya. Tapi itu bebas aja kalau nanti kalian bereksplor sendiri mau pilih yang lain. Tapi rekomendasi dari saya untuk settingan sekali upload print bisa itu virtual. Oke, ini juga ada color control. Nah, di sini kita bisa men-setting atau men-setting ya lebih jauh lagi brightness-nya, kontrasnya, dan saturation-nya gitu. Kalau mau lebih gelap kita naikin, kita kurangin maksud saya. Kalau mau terang kita naikin. Ini terlalu terang ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Kita reset. Kontras juga ada di sini. Seperti itu. Kemudian ada saturation. Kalau gambar kita ingin lebih terang warna-warnanya atau lebih gimana, sesuaikan aja lagi mana kita mau. Tapi kalau kita enggak, saya lebih suka file bawahnya aja, yaudah di reset aja. Oke. Nah, di sini ada lagi tadi transparansi. Nah, ada di sini pilihannya di image background ada opaque, transparansi, select color, select border color. Oke. Nah, file yang saya gunakan saat ini adalah PNG. Karena itu ia memiliki transparansi. Ya, tapi kalau file yang saya panggil tadi formatnya JPEG, dia biasanya filenya sudah otomatis opaque ini, kayak gini. Nah, kalau file PNG digunakan opaque, filenya transparansinya hilang ya. Jadi kayak gini. Tentu saja kita kan nggak mau ya gambarnya seperti ini. Oke, lanjut lagi ke transparansi aja. Nah, kalau misalkan filenya opaque nih atau JPEG ya, tapi kita mau hilangin backgroundnya, misalkan nih di sini hitam, kita pilih sini select color, kita pilih hitamnya, kita bisa buang. Tapi tadi hati-hati, gambarnya seperti ini nggak cocok berarti ya. Tapi ini hanya contoh saja. Tapi kalau kita mau buang bordernya juga bisa. Nah, ini file ini nggak bisa ya dibuang bordernya. Kita hanya coba-coba aja nih. Kita coba-coba sih, kira-kira mempraktekkan gitu ya. Nah, kita pakai lagi transparansi aja. Kemudian saya lanjut lagi ke bagian tab white ink. Nah, pada menu white ink ini, jika kita ingin menggunakan tinta putih, kita bisa menyalakannya seperti ini. Oke. Untuk di bahan-bahan warna hitam atau di bahan-bahan gelap, mesin DTG harus menggunakan tinta putih sebagai warna dasar. Maka dari itu white ink atau tinta putih memiliki tabnya sendiri agar kita dapat mengatur tinta putih atau underbase-nya sesuai yang kita inginkan. Oke. Dan salah satu kelebihan dari software Underrip adalah kita bisa melihat seperti apa sih underbase yang nantinya akan di-print oleh mesin. Kita tinggal pilih aja di sini. True view-nya. View-nya kita bisa memilih underbase and true view atau color underbase and true view. Oke, kita pilih aja langsung. Nah, di sini kita bisa melihat di sini. Di sini ada color, ini underbase dan ini adalah true view. Color adalah file aslinya, ini adalah gambar file aslinya, dan ini adalah tinta putih yang akan dikeluarkan oleh mesin
dan ini adalah hasil nantinya atau hasil akhir, seperti itu. Kita bisa melihat hebatnya dari Anarib di sini, kita bisa melihat. Kemudian juga di sini ada textile color. Kalau misalkan kita ingin print gambar serigala ini di bahan merah, kita mau lihat gimana sih reviewnya dia di bahan warna merah, kita pilih aja sini warna merah. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya di warna merah. Jadi textile color ini ya warna tekstilnya lah ya, apa yang mau kita print. Oke, kita balik lagi ke hitam. Oke. Sini saya memilih content base. Saya mencentang content base. Apa sih yang terjadi kalau saya tidak mencentang dia? Nah, seperti yang kita bisa lihat, warna putih di sini berubah menjadi ngeblok seperti ini ya. Jadi putihnya itu nggak lagi mengikuti kontennya. Dia hanya putih saja seperti ini. Berbeda dengan content base. Dia mengikuti konten. Jadi ada matanya, ada garis-garisnya, segala macam itu dia masih tampak. Oke. Apa sih perbedaannya content based dan tanpa content based? Tentu saja sangat berbeda. Pertama adalah keluaran dari tinta putih, yang mana tanpa content based tinta putihnya akan digunakan lebih banyak. Dan dengan content based kita dapat menghemat tinta putih, dan juga hasil printnya itu tidak jauh berbeda seperti itu. Jadi memang highly recommended itu di content base. Tapi nanti ada case-case khusus yang kita harus makainya tanpa content base gitu. Ya itu semua nantinya akan berjalan atau kita akan tahu dengan seiring berjalannya pengalaman kayak gitu. Terus ini juga print under base only. Jadi kita hanya print under base-nya saja. Nah, ini dia under base, kita pilih. Nah, jadinya dia hanya akan print under base-nya only. Seperti itu. Ya, kalau ada orang yang sukanya monokrom gitu kan, ya dia pasti pilihnya yang under base only seperti ini. Karena ya hasil detailnya pun masih dapat seperti itu. Oke. Kemudian sini ada highlight. Settingan highlight adalah untuk menambahkan tinta putih pada color nantinya. Seperti itu. Kita bisa men-setting seberapa banyak tinta putih yang kita gunakan atau keluarkan nanti pada bagian colornya. Oke. Nah, di sini sama seperti di print setting sebelumnya, kita bisa memilih kualitas printnya, ada draft dan fine. Tapi untuk underbase kita tidak memiliki menu super fine, hanya fine aja. Variable dot range-nya juga sama, kita masukkan untuk extra wide saja. Oke. Nah, kemudian di sini ada underbase adjustment. Nah, ini untuk mengatur lebih jauh lagi nih tinta putih atau underbase yang kita inginkan, kayak gitu. Nah, sini ada color kontras. Kalau kita ingin dengan content base tapi kita ingin putihnya lebih tebal agar warnanya lebih terang, kita mainkan color kontras seperti ini. Oke, dia tetap content base tapi tinta putih yang digunakan lebih banyak atau lebih putih seperti itu ya. Nah, ini ada opacity contrast juga. Ini untuk mengeluarkan detail-detail halus pada gambar. Tapi hati-hati untuk mencoba opacity contrast ini. Seperti itu. Juga di sini ada choke. Choke ini fungsinya untuk membuat gambar atau menahan kestabilan dari antara tinta putih dan color. Seperti itu. Kalau ini di preview tidak terlalu kelihatan ya. Dan kita biasa biarkan dia di angka 0 saja. Oke, ini juga kita bisa memilih atau mengatur warna sesuai dengan colornya gitu ya.
Di sini ada red, green, blue, cyan, magenta, yellow, and gray. Kalau kita hanya ingin menerangi atau memekatkan warna merahnya, kita pilih red. Dan ini dia sebenarnya reds ya. Jadi nggak cuma merah doang. Mungkin warna pink, mungkin warna-warna merah jambu. Ya intinya yang ada campuran warna merah atau ya seperti itu, dia akan berubah juga. Kita coba ya. Nah, merahnya itu tadi hanya 50 ya sebelumnya. Tapi ketika saya naikkan, kita bisa lihat di sini warnanya berubah. Gitu. Ya, ini juga special case, kadang kita pakai, kadang tidak kita pakai. Tergantung semuanya. Kemudian di sini ada pure white. Nah, pure white ini adalah men-setting warna putih yang benar-benar putih. Misalkan di sini ada teks warna putih, anggaplah di sini bacanya wolf, putih doang. Tapi kita ingin dia lebih putihnya itu lebih ya nggak terlalu putih lah ya. Tinggal kita setting aja di sini. Di gambar ini juga ada pure white sih. Terlihat samar-samar. Dia warna-warna pure white di sini berkurang. Ya, sampai dia nggak ada lagi putihnya sama sekali. Kita lihat ya. Oke, nah ini dia kurang lebih seperti itu. Tapi saya sarankan pakai settingan defaultnya saja kalau Anda baru mengenal software. Tapi silakan saja kalau Anda ingin mengeksplor lebih jauh lagi, silakan. Oke, kita reset lagi aja. Nah, kita bisa lagi balik ke belakang nih, ke tab color adjustment untuk men-setting tadi 3 warna ini. 3 color counter ini, brightness, contrast, atau saturation. Ya. Kita bisa setting brightness-nya lagi, contrast-nya lagi, saturation-nya lagi. Coba kita setting satu ya. Saturation-nya aja kita naikin sampai nah ini warnanya lebih terang ya. Kalau Anda suka, Anda bisa print gambar seperti ini. Tapi kalau Anda lebih suka defaultnya, silahkan saja seperti itu. Tapi semua settingan-settingan yang kita lakukan di Anarip, kita bisa melihatnya langsung live, previewnya kayak gimana, kayak gitu. Ini salah satu kelebihan dari Anarip ya. Oke, ini saya setting di angka, saya setting di reset aja lah, standarnya aja ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini cara menyeting gambarnya ya pada software Anarip. Untuk setting tinta putih juga seperti itu. Nah, kalau saya nggak mau pakai tinta putih, bajunya saya putih aja. Nah, kita tinggal uncentang aja nih buat underbase-nya. Nah, balik dia seperti sebelumnya. Ini udah siap di print juga. Oke. Tapi saat ini saya akan mempraktekkan print di badan item juga. Jadi kita enable saja. Kemudian oke, selanjutnya kita lanjutkan ke tab preference. Pada tab preference terdapat display. Jadi display ini kita dapat men-setting satuan unit apa yang biasa kita gunakan dalam pengukuran. Oke. Sini terdapat inci, sentimeter, points, dan juga milimeter. Karena saya sendiri dari Indonesia ya, kita dari Indonesia menggunakan satuan ukurnya itu sentimeter biasanya. Jadi saya gunakan sentimeter agar lebih menggunakan saya pribadi. Oke. Kemudian di sini juga ada grid size. Saya di sini isi 3 kali 3 cm. Oke. Apa itu grid size? Kita bisa lihat di sini ada kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini memudahkan kita dalam penempatan gambar nantinya. Saya buat dia 3 kali 3 cm. Tapi kalau kita tidak ingin menggunakan grid, kita hanya perlu tidak mencentangnya seperti ini. Jadi gridnya hilang ya. Tapi saya sendiri perlu ya. Jadi saya pakai lagi, saya centang, saya apply, saya pakai. Ini juga kiri kanannya ada rulers. Oke. Ini juga kita bisa setting, kita mau gunakan atau tidak. Seperti ini. Karena saya butuh, saya harus pakai. Kita apply lagi. Jadi ini lebih memudahkan kita nantinya ya penempatan gambar, juga ukuran gambar yang ingin kita cetak.
seperti itu. Lanjut, di sini ada ink cost. Ink cost ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah color ink cost, kemudian ada white ink cost. Jadi kita masukkan angka di sini sesuai dengan harga dari cartridge di tempat Anda masing-masing. Yes, ya. Jika Anda beli seharga sekian, Anda masukkan harganya di sini. Saya sendiri menggunakan harga 300.000 karena tinta yang kita jual adalah sebesar ini. Begitu juga dengan tinta putihnya. Ini harga per cartridge ya. Oke. Lanjut lagi. Kemudian di sini juga ada default input profile. Jadi ini default bawaan dari Anarip-nya sendiri ya, tanpa saya tambahkan apa-apa. Semuanya ada di sini. Nah, dan biasanya saya hanya pakai bawaan dari software. Jadi saya nggak tambahkan ICC tambahan karena defaultnya saja sudah sangat sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi bebas, kita bisa pakai yang kita inginkan sesuai dengan kemauan kita. Oke. Saya pilih Swoop. Swoop ini kalau nggak salah profile bawaan dari Adobe ya. Oke. Kemudian saya apply dulu. Lanjut, sini ada completed jobs. Jadi pada completed jobs kita dapat mengatur berapa banyak file yang tersimpan pada completed jobs. Jadi kita bisa melihat nih job-job yang sudah selesai itu, yang sudah komplit, mau di berapa banyak disimpan. Seperti itu. Jadi saya simpan di sini sampai 100. Kalau menurut Anda terlalu banyak, Anda bisa setting sendiri di sini mungkin 10, 20, 50. Setelah saya isi 100 karena saya bisa melihat 100 job ke belakang gitu, mulai dari file, gambarnya apa, costnya berapa, juga ukurannya berapa, seperti itu. Di sini juga kita bisa menghapus semuanya secara otomatis, tinggal hanya delete excess job seperti ini. Jadi ketika kita klik, terhapus sudah semua semua historical print job yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kita apply lagi. Kemudian ada print di sini. Kalau kita sudah yakin dengan gambar, settingan, posisi, besar file, besar gambar atau ya file yang kita ingin cetak, kita bisa lanjut untuk print. Saya sendiri udah yakin ya, print aja. Buat pop up di sini yang meminta kita untuk memberikan nama filenya. Saya berikan nama test print serigala. Saya save. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini dia tadi completed jobs atau QU-nya. Kita bisa lihat sini thumbnail, status, progress, tanggal, dan juga printer apa yang kita gunakan. Sudah selesai, dia pindah ke bawah sini. Nah, ini dia tadi saya bilang completed jobs. Berapa banyak yang ingin Anda simpan di sini? Seperti itu. Nah, ini ada banyak, mungkin belum nyampe 100 ya. Tapi saya bisa lihat lagi ke belakang seperti itu. Nah, ini dia. Kita bisa lihat thumbnailnya apakah sudah sama dengan gambar yang tadi kita print. Jadi kurang lebih ya sama ya, tapi karena kita kan nggak tahu persis ukurannya berapa, tapi kurang lebih seperti ini. Ini juga ada statusnya, sukses, nama jobnya, juga ada tanggal kapan dia di print. Kemudian di sini ada cost dan file atau printer apa yang kita gunakan. Nah, pada cost kita bisa melihat di sini hanya 13.600 dengan ukuran gambar 28 cm kali 37 cm ya, which is menurut saya ini udah sangat-sangat murah dan membantu kita lah untuk bisa mendapatkan range harga yang kita inginkan. Kita bisa breakdown di sini tintanya, tinta apa saja yang digunakan, berapa mili, seperti itu. Kita klik kanan,
kita show in cost. Oke. Sini kita bisa melihat ada cyan, magenta, yellow, black, white, dan juga total mili yang kita gunakan. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk penggunaan color cyan, magenta, yellow, dan black hanya 0, sekian mili ya, hanya sedikit banget. Kemudian di sini ada white. Nah, white-nya sendiri ini sampai 3 mili. Nah, kenapa white itu lebih banyak dipakai? Karena white itu digunakan sebagai underbase. Jadi akan sangat wajar jika milinya lebih banyak dari yang lain. Karena putihnya sendirian, sedangkan color untuk membuat warna campuran dia 2 color jadi 1 seperti itu ya, kurang lebih. Jadi ini dia white-nya sampai dengan 3 mili. Totalnya 4,09 mili. Yang itu sini juga ada cost-nya, kita bisa lihat sampai dengan 13.600 rupiah. Sangat-sangat murah menurut saya. Oke. Kita balik lagi ke lembar kerja. Nah, tadi adalah perhitungan cost jika kita menggunakan tinta putih. Nah, kemudian saat ini saya akan memperlihatkan perbedaannya ya jika kita print di bawah warna putih dan tanpa tinta putih. Oke, kita hanya perlu masuk ke tab white ink. Di sini hanya kita perlu centang enable white underbase-nya ini, tidak kita uncentang atau enable. Nah, kita bisa coba lagi print dan kita lihat perbandingan cost-nya ya. Kita print. Dia ingin save atau tidak? Saya katakan tidak ya. Oke, nah ini print lagi serigala putih. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, dia hanya 3.000 rupiah ya. Kita bisa breakdown lagi. So, in cost-nya kita lihat. Tanpa tinta putih terdapat banyak perbedaan. Mulai dari cost dan juga proses atau progres dari file tersebut tersimpan. Oke. Dan cost yang dikalkulasikan secara otomatis oleh Anarif sudah kita uji dan keakuratannya mencapai 99%. Oke. Kurang lebih hanya seperti itu saja dari review singkat saya mengenai software Anarif yang sebenarnya kalian bisa coba sendiri, explore sendiri, karena software ini sangat mudah digunakan dan juga free, tidak butuh lisensi. Hanya butuh mesinnya aja. Jadi percuma kita punya Anarif nggak punya mesinnya gitu. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat mencoba sendiri.